Halo semuanya pecinta manhwa dan manhwa, kali ini Minin akan menceritakan tentang seorang lelaki yang mendapatkan kekuatan tersembunyi. Di awal scene kita diperlihatkan gerbang masuk desa yang terbengkalai, dan para murid memasuki desa dan Ma Fei berbicara kepada semua murid, semuanya, ikutlah denganku dan aku, Ma Fei, akan membawa kalian melewati level ini. Qiao Yu, memangnya kenapa kalau kau seorang necromancer? Aku akan membuktikan kalau hanya aku, Ma Fei, yang pantas menjadi pemimpin kelas ini. Qiao Yu berbicara dalam hati, aku adalah yang terkuat di kelas ini. Aneh, salinan macam apa ini? Ada sosok yang mendekati para murid dan ia berkata, sayang sekali. Ah, sayang sekali, kalian masih sangat muda. Ma Fei menjawab perkataan dari sosok itu, siapa itu? NPC. Qiao Yu juga menimpali perkataan Ma Fei, Paman, apa maksud perkataanmu itu? Paman tersebut memberikan sambutan kepada murid selamat datang, di desa Nightmare. Sistem pun muncul ke depan para murid, selamat datang di uji coba. Pemula, tingkat kesulitan S. Penggunaan level 5 pemula, 5 diskon. Rahasia, level dibuka secara terpisah. Dari skrip lain, pemula level S buatlah janji dan tunggu hingga segel tulisan. Tangan terungkap, dan persyaratan untuk trial. 1. Kembali dalam keadaan hidup. 2. Temukan rahasia anak Sanmeng. Yuan R. Para murid kaget setelah membaca notifikasi yang muncul, dan ada juga beberapa murid yang lari ketakutan setelah membaca, ada juga yang ingin kembali ke rumahnya, namun Ma Fei menenangkan murid yang berlarian, jangan takut. Aku, Ma Fei, pasti akan memimpin semua orang keluar dari desa mimpi buruk. Qiao Yu berkata di dalam hati, salinan E-level, kamu harus setidaknya menjadi level pemula untuk lulus level tersebut. Kita semua baru di level apprentice, bagaimana kita bisa melewati level ini? Level-level di dunia ini dibagi menjadi apprentice, intermediate, level dan high level. Level 1 sampai 10 adalah apprentice, level 11 sampai 20 adalah beginner, dan seterusnya. Murid yang berlarian menuju pintu masuk desa pun terpentok oleh barrier yang ada di desa, dan paman berkata kepada murid yang ingin keluar menuju portal, berhentilah melawan. Selama kamu memasuki desa Nightmare kamu tidak akan pernah bisa keluar. Murid-murid frustrasi mendengar perkataan paman itu, namun, Ma Fei memberikan semangat semuanya. Aku, Ma Fei, pasti akan membawamu keluar dari desa Nightmare ini. Percaya padaku. Pantas saja kelas sebelumnya musnah total. Misi kali ini adalah untuk mencari tahu rahasia di jantung desa Nightmare. Meskipun paman ini cerewet, dia sepertinya tidak menunjukkan sikap permusuhan dan mungkin dia bukanlah musuh. Paman itu berjalan di tengah para murid dan berkata, jangan terlalu khawatir. Saat mereka datang, semuanya relatif aman. Ma Fei menjawab perkataan dari paman, saya mengerti. Anda ingin kami santai dan menghadapinya dengan percaya diri, bukan? Tidak, maksudku adalah karena kau ada di sini, mari kita kubur kalian di sini. Suasana pun menjadi senyap karena perkataan dari paman itu. Tetapi paman itu kembali melihat para murid dan berkata, baiklah. Aku tidak akan menggoda kalian lagi. Aku adalah kepala desa-desa Nightmare. Wei Ogan, ada dua persyaratan untuk tinggal di desa Nightmare. Pertama, kalian bisa tinggal di rumah kosong manapun kalian suka, tapi kalian tidak boleh menyentuh batu hitam di pintunya. Kedua, kalian harus kembali ke rumah sebelum gelap, dan kalian harus menutup pintu dan jendela. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh membukanya. Qiao Yu bertanya kepada kepala desa, mengapa kami tak boleh keluar setelah gelap? Kepala desa menimpali perkataan Qiao Yu, saat malam tiba, kamu akan mengerti dengan sendirinya. Malam pun tiba, semua orang memutuskan untuk mendengarkan nasihat kepala desa dan mencari rumah untuk bersembunyi terlebih dahulu. Kami terbagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 11 orang. Qiao Yu dan kawan-kawan memasuki salah satu rumah yang terbengkalai, dan menutup pintu rapat-rapat. Setelah memasuki, Zuo Yu berkata, demi keamanan, rombongan kami akan beristirahat di sini di lantai 2 malam ini. Zhao Ziyue mendekati Qiao Yu dan menggoda dan ia berkata, sejawat Qiao Yu, jika nanti ada bahaya, aku harap kau ingat untuk melindungiku. Profesiku adalah seorang terapis. Aku bisa menambahkan banyak darah padamu,
Zuo Yu mendekati Zhao Ziyue, tolong jaga kelakuanmu. Ada begitu banyak teman sekelas yang melihat di sini. Aku senang, bisakah kau paham sedikit? Omong kosong, apakah kau pikir, kau ini cantik? Itu lebih baik daripada beberapa orang yang tidak cantik sama sekali. Kau sendiri bagaimana? Ini Hansa karena sedikit kegemukan. Qiao Yu melihat gerak-gerik mencurigakan murid yang ada di depan jendela. Murid itu pun berkata, "Nenek, nenek, aku sangat merindukanmu. Ah, cucu nenek yang manis, nenek. Dingin sekali, di luar juga menakutkan sekali. Bisakah kamu membuka jendela dan membiarkan nenek memelukmu? Nenek, aku akan membukakannya untukmu sekarang." Qiao Yu berteriak, "Hentikan, itu bukan nenekmu." Muka dari nenek tersebut menjadi menyeramkan dan menyerang murid yang membuka jendela. Namun sebelum monster menyerang ada sihir yang mengunci pergerakannya. Yang mengunci pergerakannya adalah Xiangdi. Ia pun berkata pada murid itu, "Kemarilah. Aku tak bisa bertahan lama." Murid itu pun lari ke arah Xiangdi. Kita dapat melihat status dari monster, Ordinary Wild Monster, Nightmare, level 3, HP, 50/50, Strength 25, Defense, 5, Agility, 25. Skill, Bewitch. Murid di sebelah Zuo Yu berkata, Nightmare ini sebenarnya hanyalah monster liar biasa. Level S pemula, apakah hanya mobs Dungeon ini yang begitu aneh? Monster pun melompat ke arah Xiangdi, brengsek. Jangan datang ke sini, kau akan mendapatkan 3. Tertinggal jika kalian makan daging berlemak seperti ini. Sebelum sampai ke Xiangdi, ada shield yang menahan serangannya. Yang menahan serangannya adalah Zuo Yu. Xiangdi cepat pergi. Qiao Yu, Zhao Ziyue, bantu aku, panggil undead, untuk mengatasi Nightmare ini. Zhao Ziyue dan Qiao Yu menanggapi perkataan Zuo Yu. Zhao Ziyue menggunakan tekniknya, seperti angin yang menyegarkan. Teknik penyembuhanku, selama semua orang bekerja sama dengan baik, tidak akan sulit untuk mengalahkan Nightmare ini. Sekarang tinggal tunggu saja. Qiao Yu memanggil undead. Zuo Yu kaget melihat pergerakan dari Qiao Yu melesat di sampingnya. Namun Qiao Yu melompat ke arah monster dengan tongkatnya. Xiangdi berteriak ke Qiao Yu, "Kakak Yu, bukan begitu caramu menggunakan tongkat. Kau akan mati jika didekati oleh mimpi buruk." Namun Qiao Yu berhasil memukul leher dari monster, yang memberikan kerusakan sebesar 50 damage. Para murid bingung dengan Qiao Yu cukup satu serangan untuk menumbangkan monster. Qiao Yu berkata setelah mengalahkan monster, "Kemari dan lihatlah." Monster yang terbunuh berubah menjadi batu hitam dan menghilang. Zuo Yu menjawab, simbol di atasnya sama persis dengan yang ada di kusen pintu. Zhao Ziyue menimpali. Mereka semua berasal dari Nightmare, jadi tak mengherankan. Di pagi harinya para murid menggosipkan pertarungan kemarin malam. Ya Tuhan. Terima kasih kepada Zhou Yu dan Qiao Yu tadi malam. Ya, saya masih takut ketika memikirkan Nightmare itu. Menurutku, memeluk erat paha Qiao Yu dengan erat adalah hal yang benar. Dia begitu kuat, tiba-tiba menghancurkan Nightmare itu, tapi bukan hanya itu saja. Zhou Yu juga menggunakan perisainya untuk menahan serangan Nightmare itu secara langsung. Zhou Yu juga sangat kuat. Hah, jika aku ada di sana, aku pasti tidak akan membiarkan Zhou Yu, seorang gadis, bertarung dan menerima dampak. Bersembunyi di balik wanita, bukan sikap seorang pria. Itu hanya mimpi buruk, bisa dihancurkan dengan satu pedang. Ketua kelas, kenapa kau berlatih sepagi ini? Kau benar-benar bekerja keras. Xiangdi menimpali perkataan dari Qiao Yu. Walau demikian, jika kau adalah pemimpin SQAD, kerja kerasmu sendiri akan melebihi kerja keras banyak orang. Ahem, aku hanya berlatih dengan santai. Zhou Yu, tinggallah di kamar yang sama denganku malam ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggung dampaknya. Zhou Yu membalas, tapi profesiku adalah heavy duty tanker. Jika aku tidak membawanya, apakah kau akan membawanya? Tidak, maksudku adalah aku bisa mengatasi mimpi burukku sendiri, tanpa campur tanganmu sama sekali. Zhou Yu membalas, Ma Fei, gagasanmu ini salah. Guru berkata kita harus bersatu dan saling membantu. Kau tidak bisa selalu berpikir untuk melakukannya sendiri. Pelajari lebih lanjut dari Qiao Yu. Tangkap mereka semua. Qiao Yu melihat ke sumber suara. Jangan biarkan siapapun pergi. Taruh orang-orang ini di tiang pancana Fan, bersihkan dosa-dosa mereka dengan api.
Bunuhlah siapapun yang berani melawan penduduk lokal. Ma Fei menjawab perkataan dari kepala desa, ada apa ini? Kepala desa, apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Apa yang kalian lakukan? Semalam, tidakkah kalian memperhitungkannya? Qiao Yu berkata dalam hati, jumlah penduduk desa ini hampir sama dengan jumlah anggota kelas kami, dan semua orang tampaknya memiliki usia yang sama. Tadi malam, apakah Anda berbicara tentang fakta bahwa kami membunuh Nightmare? Diam kalian, itu adalah roh penjaga desa Nightmare kami. Pasti kamu kan yang melanggar aturan desa Nightmare tadi malam, dan roh penjaga akan menghukummu. Maka roh penjaga yang murka pasti akan menghukummu, penduduk desa kami juga akan menderita. Kau pantas mati, kau pantas mati. Ma Fei pun bertanya, kepala desa, ia secara tak sengaja membunuh roh penjaga, adakah cara untuk menyelamatkan roh penjaga yang terbunuh? Kepala desa menjawab, oh, iya, ada. Artinya, orang yang membuat marah roh penjaga harus tetap berada di luar rumah saat malam tiba. Apakah kau punya nyali untuk melakukannya? Muka dari Ma Fei pucat setelah mendengar perkataan dari kepala desa, dan ia berbicara dalam hati, tidak ada yang tahu berapa banyak monster Nightmare yang ada di desa Nightmare. Mungkin masih banyak bahaya lain yang tersembunyi di malam hari. Bukankah artinya kematian, jika kamu tetap berada di luar? Qiao Yu mendekati Ma Fei dan berkata, baiklah. Aku yang membunuh roh penjaga Nightmare itu, jadi aku akan menunggu di sini hingga malam tiba. Nampak Ma Fei mencegah kepala desa agar tidak dihukum, kau sudah gila ya? Bukan begini caranya untuk menjadi pusat perhatian. Kau cari mati namanya. Kepala desa, maaf, teman sekelas saya yang kurang pandai memilih kata. Tolong jangan dianggap serius. Tenang saja ketua kelas, aku tidak gila. Ada sesuatu yang ingin kupastikan, mungkin itu bisa membantu kita keluar dari salinan ini. Qiao Yu pun dipasung oleh para warga, kepala desa dan warga meninggalkan para murid. Ma Fei berbicara ke Qiao Yu, apa maksudmu ketika kau mengatakan kau dapat membantu kami keluar dari salinan ini? Zhou Yu menimpali perkataan dari Ma Fei. Sudahkah kau menemukan rahasia inti dari desa Nightmare ini? Qiao Yu menjawabnya, kemungkinan besarnya seperti itu, dan kita akan memastikannya nanti malam. Bulan bersinar itu menyapaku termangu sendirian di beranda sunyi, nampak Qiao Yu yang berada di tengah desa sendirian, dan ada monster yang merangkak di atap salah satu rumah.